batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takut lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku di tiap waktu dan tempat. Engkaulah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Selamat malam saudara sekalian, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 27 ayat 13 hingga 38. Kisah Para Rasul 27 ayat 13 hingga 38. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sauh lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Karena tadi malam,
seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku, dan ia berkata, "Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya pada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau." Malam yang ke-14 sudah tiba, dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam, anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengulurkan batu duga, dan ternyata air di situ 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit, mereka menduga lagi, dan ternyata 15 depa. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 saut di buritan, dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melakukan beberapa saut di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, "Jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat." Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan, katanya, "Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu, supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur pada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Demikianlah firman Tuhan. Renungan malam ini bertema tetap tentram dalam kondisi mencekam. Saya yakin saudara sekalian tidak sedikit di antara kita yang pada hari-hari atau minggu-minggu atau bulan-bulan belakangan ini sedang menghadapi situasi yang tidak mudah. Bahkan situasi yang mencekam kesehatan kita, atau pekerjaan kita, atau keuangan kita. Khususnya akibat adanya pandemi virus corona yang belum berakhir hingga hari ini. Saudara sekalian, sebelum wabah ini ada, kehidupan kita berjalan dengan normal. Tetapi saat pandemi ini terjadi, kita diperhadapkan pada situasi yang mencekam, yang mengancam kehidupan kita maupun keluarga kita. Saudara sekalian, situasi ini mirip dengan apa yang dialami oleh Rasul Paulus yang kisahnya terdapat di dalam bacaan Alkitab yang telah kita baca pada malam hari ini. Tatkala Paulus berangkat dari Pelabuhan Indah, kapal yang dia tumpangi berlayar dalam kondisi yang baik, cuaca yang bersahabat. Tetapi tidak lama sesudah itu, kapal yang ditumpanginya diterpa oleh badai dan ombak yang ganas. Orang-orang yang berada di kapal itu berusaha dengan berbagai cara untuk mempertahankan keberadaan kapal itu agar tidak pecah ataupun tenggelam. Kondisi yang mencekam itu diperparah dengan tidak kelihatannya matahari maupun bintang-bintang selama berhari-hari lamanya. Padahal pada masa itu matahari maupun bintang-bintang biasanya dipakai sebagai sarana untuk menentukan arah dan tujuan di dalam pelayaran. Saudara sekalian, dengan demikian orang-orang yang ada di kapal waktu itu, mereka tidak tahu kapal yang mereka tumpangi itu sedang mengarah kemana. Mereka juga tidak tahu sebetulnya kapal yang mereka tumpangi itu sedang berada di mana di tengah-tengah lautan yang luas.
Saudara sekalian, oleh karena badai itu tidak kunjung berhenti, maka putuslah harapan mereka untuk dapat menyelamatkan diri mereka. Di tengah-tengah situasi yang mencekam demikian, Tuhan mengutus seorang malaikatnya datang menjumpai Paulus. Ada hal yang menarik saudara sekalian kita perhatikan di sini. Yang pertama, walaupun orang-orang yang ada di kapal itu mereka tidak tahu kapal yang mereka tumpangi itu berada di mana di tengah-tengah lautan yang luas. Tetapi malaikat Tuhan yang diutus oleh Tuhan itu tahu kemana dia harus mencari Paulus. Itu berarti saudara sekalian, Tuhan itu tahu di mana Paulus berada. Tuhan itu tahu apa yang sedang dihadapi oleh Paulus. Tuhan itu hadir, Tuhan itu ada di dalam kehidupan ini. Kiranya kita juga mengamini dan mengimani hal ini senantiasa saudara sekalian. Di dalam kondisi yang mencekam sekalipun, Tuhan itu hadir. Tuhan itu ada. Dan Tuhan tahu di mana kita. Dan Tuhan itu tahu apa yang sedang kita hadapi saudara sekalian. Dan hal menarik yang kedua adalah malaikat yang diutus oleh Tuhan itu bukan diutus oleh Tuhan untuk melakukan perbuatan-perbuatan spektakuler yang luar biasa ajaib, seperti meneduhkan angin ribut atau membawa kapal itu langsung sampai tempat tujuan dengan cepat dan selamat. Tetapi malaikat itu diutus oleh Tuhan hanya untuk menyampaikan pesan tentang perlindungan Tuhan bagi Paulus dan orang-orang yang bersama dengan Paulus itu oleh karena keberadaan Paulus. Di sini nampak bahwa Tuhan menghendaki Paulus percaya kepada janji firman Tuhan itu tentang jaminan perlindungannya. Dan kita melihat bahwa Paulus itu percaya penuh akan apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui malaikat yang diutus datang kepadanya. Demikian pula saudara sekalian, kiranya setiap kita pun juga senantiasa mengimani dan mengamini janji firman Tuhan, khususnya termasuk hal perlindungannya bagi umatnya di tengah-tengah masa yang mencekam. Kiranya kita menjadi orang-orang yang senantiasa percaya bahwa Tuhan itu hadir, Tuhan itu ada di dalam hidup ini. Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan tahu di mana kita berada. Tuhan tahu apa yang kita sedang hadapi. Dan janji perlindungannya bagi umatnya itu bisa diandalkan di dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mengingat dan melakukan firman-Nya di dalam kehidupan ini. Amin. Marilah kita bersama berdoa. Ya Tuhan, tolonglah setiap kami agar kami senantiasa mengimani dan mengamini bahwa Engkau Tuhan senantiasa hadir, Engkau ada dalam kehidupan kami, dan Tuhan Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau tahu di mana kami berada, Engkau tahu segenap keberadaan kami, Engkau tahu apa yang sedang kami hadapi, bahkan di dalam masa mencekam sekalipun. Dan Tuhan, tolonglah kami agar kami sepenuhnya percaya seperti Paulus yang percaya akan janji jaminan perlindungan Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga mohon kiranya Tuhan tolong khususnya untuk keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan secara ekonomi oleh karena mereka kehilangan pekerjaan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat modal usaha bagi mereka Tuhan, untuk mereka memperoleh penghasilan yang baru dari usaha mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan khususnya untuk keluarga-keluarga yang anggota keluarganya ada yang terkena COVID-19. Kiranya keluarga-keluarga demikian juga dilindungi kesehatannya oleh Tuhan. Dan untuk mereka yang sakit COVID-19 ini, mereka disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan. Dan kami juga doakan Tuhan agar kiranya keluarga-keluarga demikian juga tetap mendapatkan dukungan yang baik di tengah-tengah masyarakat.
Dan kami juga doakan Tuhan khususnya untuk pemerintah negara kami. Ya Tuhan juga tolong khususnya Tuhan di dalam memikirkan, melakukan apa yang terbaik bagi bangsa ini, bagi negara ini, dan juga dalam kerjasama dalam berbagai hal, penanganan berbagai hal dalam bidang apapun juga terkait dengan khususnya pandemi COVID-19 ini. Kiranya pemerintah kami dapat melakukan kerjasama dan penanganan yang terbaik. Kami juga doakan Tuhan khususnya untuk orang-orang yang harus tetap bekerja, masuk bekerja, terutama khususnya Tuhan untuk para dokter dan juru rawat yang menangani pasien-pasien, baik pasien COVID-19 maupun bukan. Ya Tuhan tolong Engkau memberikan perlindungan, memberikan kesehatan bagi mereka masing-masing maupun juga seluruh anggota keluarga mereka masing-masing. Demikian pula Tuhan kami mohon, kami merindukan bahwa pandemi COVID-19 ini boleh segera berakhir. Angka kasus pertambahan COVID-19 ini dan juga angka jumlah orang yang meninggal karena COVID-19 ini semakin berkurang dan menjadi nol. Dan kami sungguh merindukan orang yang disembuhkan dari penyakit COVID-19 ini semakin bertambah banyak dari waktu demi waktu. Kami sungguh merindukan Tuhan bahwa negeri kami segera boleh mengalami pemulihan dan mengalami kondisi yang normal kembali berkat pertolongan Tuhan. Inilah Tuhan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi. Selamat malam.